wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib ayyatul talibat, kaifa halukum hadzal yaum? Asallahu ayaj'alana kulla yaumin fi sihatin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan untuk materi hadis dhaif pada kesempatan kali ini. Ini ketika kita sudah tahu kemarin hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Dhaif itu artinya lemah, atau secara istilah malam yajma' sifat al-hasan bifakti syartin min syurutihi, adalah hadis yang tidak mengumpulkan ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik satu syarat maupun beberapa syarat itu. Kemudian sebab-sebab hadis dhaif itu sanadnya tidak sambung, cacatnya perawi, kemudian bertentangan dengan riwayat rijalul hadis yang lebih sikoh. Rijal hadis itu perawi hadis ya. Rijal hadis itu orang-orang yang meriwayatkan hadis tapi orangnya lebih sikoh. Sikoh itu kuat. Kemudian terdapat cacat atau samar, dapat merusak kesohihan hadis. Kemudian macam-macam hadis dhaif itu ada, kemarin sudah kita pelajari kemarin, baru hadis mu'allaq. Sekarang kita mempelajari, kita baca sama-sama, kita pelajari sama-sama. Macam hadis dhaif banyak sekali. Satu ulama membagi hadis dhaif menjadi 81, ada yang 49, ada yang 42. Dari banyaknya ini tidak semua memiliki nama, maka dari itu klasifikasinya ini. Di klasifikasi ada dua hadis dhaif yang sebab putusnya sanad. Ini kita hadis mursal adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in, baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan. Jadi tabi'in itu kan generasi setelah sahabat. Jadi tabi'in itu generasi yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Yang berjumpa dengan Rasulullah adalah sahabat. Jadi sahabat di sini tidak disebutkan hadis mursal itu. Jadi tabi'in menyebutkan langsung Rasulullah, tidak menyebutkan dari sahabat. Nah, ini tentang dalil-dalil. Ada pendapat tentang pengambilan dalil dari hadis-hadis yang mursal. Itu ada 3. Kemudian ini contohnya marwahu Malik fi Muwatta'ihi. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta'nya dari Zaid bin Aslam, Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syiddatal harri, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penyakit demam berasal dari panasnya jahanam. Hadis tersebut merupakan mursal karena Atha bin Yasar ini seorang tabi'in. Jadi Atha ini tidak ketemu Rasulullah. Jadi di sini tidak disebutkan sahabatnya, tidak. Nah, kalau Zaid bin Aslam ini tabi'in. Nah, Atha bin Yasar ini termasuk, maaf, Zaid bin Sabit, Pak saya lupa, belum tahu apakah masih tabi'in atau tabi'in. Apakah Zaid ini bertemu dengan sahabat atau tidak. Kemudian Atha bin Yasar ini adalah tabi'in, ketemunya hanya sahabat, bukan Rasul. Rasul sudah meninggal ketika Atha ini besar. Maka ini dinamakan hadis mursal karena Atha ini tidak menyebutkan sahabat. Kemudian ada hadis munqati'. Hadis munqati' adalah hadis yang sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan atau tidak jelas identitasnya. Jadi misalkan ini an Abdi Razzaq an Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq an Zaid bin Suya' an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wallaitumuha
Abu Bakrin faqawiyyun amin al-hadis. Apabila kalian menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin, maka dia adalah orang yang kuat. Dalam sanad di atas ada rawi yang tidak disebutkan dalam dua tempat, yaitu Abdur Razzaq tidak mendengar dari Ats-Tsauri, akan tetapi mendengar dari An-Nu'man bin Abi Syaibah yang mendengar dari Ats-Tsauri, dan Ats-Tsauri tidak mendengar dari Abi Ishaq tetapi dari mitranya Abi Ishaq. Jadi di sini Abdur Razzaq ini harusnya ada satu orang lagi perawi, tetapi tidak disebutkan. Kemudian Ats-Tsauri juga tidak langsung ke Abi Ishaq. Di sini ada yang tidak disebutkan. Ini namanya hadis munqati'. Hadis terputus. Inqata'a itu artinya terputus. Kemudian hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang menggugurkan dua rawi atau lebih secara berurutan. Contohnya tabi'in langsung menyandarkan hadis pada Rasulullah. Termasuk hadis mu'dhal adalah hadis yang diriwayatkan oleh ulama fikih dengan langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dua rawi. Kalau mu'dhal dua rawi tidak disebutkan. Kalau munqati' tadi bisa satu, bisa dua. Tapi kalau mu'dhal ini rawinya tidak disebutkan berurutan. Ya. Tidak secara berurutan. Kalau di munqati' ini tidak disebutkan, tapi baik jumlahnya satu maupun lebih kalau munqati'. Dan tidak urut. Tapi kalau dua urut, ini dua rawi tidak disebutkan urut. Misalkan ini Ishaq dan Zaid, ini dihapus dua. Ini termasuk hadis mu'dhal. Kemudian ada hadis mudallas. Tadlis artinya menyembunyikan. Tadlis terbagi menjadi dua, yaitu tadlis sanad dan tadlis pada guru. Tadlis pada sanad adalah rawi memberikan pemahaman kalau dia mendengarkan langsung dan meriwayatkan dari orang yang hidup padahal dia belum pernah berjumpa, atau pernah berjumpa akan tapi tidak mendengar langsung. Contohnya meriwayatkan dengan kata saya mendengar, padahal dia tidak mendengar secara langsung. Jadi mendengar dari orang ke orang-orang. Misalkan saya dari saya mendengar dari misalkan Pak Bupati. Pak Bupati berkata seperti ini, padahal saya tidak mendengarkan secara langsung. Pak Bupati ngomong seperti itu, hanya jari. Nah, ini jari ini mudallas. Tadlis suyukh yaitu rawi menamakan gurunya dengan nama julukan yang tidak dikenal. Contohnya Abi Dawud Al-Muqri. Saya mendengar dari Abdullah bin Abi Abdullah dengan menghendaki Abdullah bin Abi Dawud As-Sajjad. Abi Dawud tidak dikenal dengan sebutan Abi Abdullah. Jadi ini rawinya disebut julukannya saja, tidak nama asli. Nah, ini dinamakan tadlis suyukh. Salah satu rawi disebutkan hanya julukannya saja, bukan nama asli, padahal nama aslinya misalkan Abu Dawud As-Sajastani. Nah, ini hanya disebutkan julukannya Abi Abdullah. Itu saja. Jadi tidak tidak kuat. Jadi seperti saya, misalkan saya mendapat cerita dari Muhammad, kemudian Muhammad bin Bapak Muhammad. Nah, Bapak Muhammad itu tidak jelas. Nah, itu tidak bisa. Bapak Abdullah harus sebutkan nama aslinya siapa, bukan Bapak Abdullah. Dari Muhammad, dari Bapak itu Bapak siapa? Nah, itu hanya itu tadlis suyukh. Kalau tadi yang mudallas tadi, yang pertama mudallas tadlis sanad itu hanya jari. Nah, itu. Jadi katanya Pak Bupati, saya mendengar langsung, saya mendengar dari Pak Bupati, padahal dia itu mendapatkan kabar itu dari orang lain, tidak disebutkan. Nah, itu. Kemudian ada hadis mu'allaq, kemarin adalah hadis yang tergantung atau terikat. Sanad yang seperti ini disebut mu'allaq.
karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atas saja, sementara bagian bawah terputus sehingga menjadi seperti sesuatu yang tergantung pada atap dan yang semacamnya. Hadis mu'allaq menurut istilah adalah hadis yang gugur perawinya, baik seorang, baik dua orang, baik semuanya pada awal sanad secara berurutan. Di antara bentuk sanad adalah bila semua sanad digugurkan dan dihapus, kemudian Rasulullah bersabda begini, atau dengan menggugurkan semua sanad kecuali seorang sahabat atau seorang sahabat dan tabi'in. Hadis mu'allaq adalah hadis mardud, ditolak, gugur karena hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu bersambungnya sanad dengan cara menggugurkan seorang atau lebih dari sanadnya tanpa diketahui keadaannya. Nah, ini jadi intinya itu semuanya ini adalah sebab terputusnya rawi atau tidak disebutkan rawinya. Kemudian ada yang mursal, mu'dhal itu berurutan, dua orang berurutan. Kemudian ada mursal itu sahabatnya tidak disebutkan, kemudian mudalas itu jari tadi yang sami itu saya mendengar itu tadi. Kemudian ada mu'allaq. Kemudian hadis mudha'af selain faktor terputusnya sanad. Al-mudha'af adalah hadis yang diperselisihkan kedhaifannya. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan hadis dhaif, dan menurut sebagian lain hadis tersebut sahih, namun kedhaifannya lebih unggul daripada kesahihannya, atau tidak ada yang diunggulkan dari dua pendapat tersebut. Oleh karena itu hadis mudha'af merupakan hadis dhaif yang paling tinggi derajatnya. Jadi dia itu banyak sekali yang mengatakan dhaif, tetapi ada juga yang mengatakan sahih tapi sedikit. Kemudian ada hadis mutharib, adalah hadis yang memiliki banyak jalur sanad dengan isi yang berbeda dan satu sanad tidak lebih unggul dari yang lain. Bila mungkin diunggulkan salah satunya, maka yang dipakai yang unggul dan bisa dihukumi sahih. Diunggulkannya satu sanad itu karena para perawinya lebih terpercaya. Hadis yang diunggulkan ini tidak disebut hadis mutharib. Perbedaan isi matan hadis ini menjadikan hadisnya dhaif karena menunjukkan tidak adanya sifat dhobit dari perawinya. Padahal dhobit merupakan salah satu syarat hadis sahih maupun hasan. Jadi perawinya itu hafalannya kuat, kualitasnya baik, seperti itu. Dhobit kemarin bisa dilihat syarat-syarat rawi. Kemudian hadis maqlub. Hadis maqlub adalah hadis yang sebagian rawi membalik isi matan hadis, nama rawi atau sanadnya dengan matan hadis lain. Contoh hadis yang terbalik isi matannya adalah hadis Imam Muslim menjelaskan 7 orang yang mendapat naungan dari Allah di hari tidak ada naungan. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Dan seorang laki-laki yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangannya. Matan hadis ini terbalik melihat dari isi matan yang diriwayatkan rawi-rawi lain. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi rawi-rawi yang banyak itu menggunakan redaksi ini, shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, ini redaksinya dibalik, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Nah, ini terbalik, berarti dia ini maklub. Terus kemudian ini yang banyak yang meriwayatkan ini, maka ini adalah hadis yang kuat. Contoh membalik nama rawi seperti Marrah bin Ka'ab dan Ka'ab bin Marrah. Nah, ini Marrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Marrah ini membalikkan rawi. Ini juga maklub. Qoliba itu kolaba itu kan bolak-balik, ya muqallibal qulub dari qalbun itu. Kemudian hukum membolak-balik sebagaimana di atas adalah dengan tujuan menyamarkan hadis atau supaya hadisnya dapat diterima, adalah tidak diperbolehkan menurut semua ulama ahli hadis, seperti halnya membuat hadis maudhu. Nah,
tidak boleh membolak-balik. Sedangkan membolak-balik sanad atau matan dengan tujuan untuk menguji ahli hadis diperbolehkan, seperti yang dilakukan para ahli hadis pada Imam Bukhari di Baghdad. Karena dengan ini dapat diketahui ketinggian derajat keilmuan seorang rawi. Karena seorang rawi tidak akan tahu satu hadis terbalik kecuali orang yang ilmunya luas dan dalam. Jadi kalau orang yang kok dobit, yang siqoh itu walaupun hadis itu dibolak-balik itu juga dia tidak terpengaruh karena ilmunya luas dan dalam. Kemudian ada hadis syadz. Definisi syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diterima riwayatnya namun bertentangan dengan periwayat yang lebih utama darinya. Imam Syafi'i berkata hadis syadz bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh satu-satunya rawi yang siqoh tanpa ada rawi lain. Akan tetapi hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi yang siqoh, akan tetapi ada salah satu rawi yang meriwayatkan berbeda. Maka dari itu syarat hadis syadz ada dua, diriwayatkan satu rawi dan berbeda dengan rawi-rawi lain. Kalau ada hadis yang berbeda dan salah satunya lebih unggul karena lebih kuat hafalannya atau rawinya lebih banyak, maka yang disebut hadis mahfudz dan lemah hadis syadz. Nanti diulangi lagi, kalau ada hadis yang berbeda dan salah satunya lebih unggul karena lebih kuat hafalannya atau rawinya lebih banyak, maka yang unggul disebut hadis mahfudz dan yang lemah disebut hadis syadz. Contoh hadis syadz rawa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Abdul Wahid bin Ziyad anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah marfu'an idza shalla ahadukum raka'atil fajri falyattaji an yaminihi. Apabila salah satu dari kalian salat 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring miring di atas pinggang kanannya. Al-Baihaqi mengatakan Abdul Wahid berbeda dengan rawi-rawi lain. Jadi Abdul Wahid di sini berbeda dengan rawi-rawi lain karena kebanyakan rawi meriwayatkan berupa perbuatan Nabi, bukan dari sabda Nabi. Nah, jadi ini bukan perkataan Nabi tapi menceritakan keadaannya Nabi, menceritakan yang dilakukan Nabi. Maka riwayat Abdul Wahid bertentangan dengan kebanyakan riwayat, kemudian dihukumi syadz. Contoh hadis mahfudz, karena Rasulullah SAW idza shalla raka'atil fajri ittaja'a ala syakhil aiman, rawahul Bukhari. Rasulullah ketika telah sholat 2 rakaat. Nah, ini perbuatan Nabi. Kalau ini perkataan Nabi, ini perbuatan Nabi. Nah, ini yang seperti ini hanya Abdul Wahid saja yang meriwayatkan, ini namanya syadz. Kemudian ini yang meriwayatkan banyak perawi, ini dinamakan mahfudz. Kemudian al-munkar, ada rawi dhaif yang bertentangan dengan rawi-rawi yang terpercaya. Nah, ini jelas. Maka dari itu syarat mungkar ada 2, diriwayatkan oleh satu rawi dhaif dan bertentangan dengan hadis lain. Seandainya ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh rawi dhaif dan tidak bertentangan dengan rawi lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mungkar, melainkan hadis dhaif. Diriwayatkan oleh satu rawi dhaif dan bertentangan dengan hadis lain. Wis rawine dhaif bertentangan dengan hadis lain juga. Nah, itu dinamakan hadis mungkar. Seandainya ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh rawi dhaif dan tidak bertentangan dengan rawi-rawi lain, rawinya tidak siqoh tetapi tidak bertentangan, maka tidak dapat dikatakan hadis mungkar, melainkan hadis dhaif. Kemudian hadis matruk, mungkar itu diingkari, matruk itu ditinggalkan. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang diduga bohong dalam meriwayatkan hadis. Jadi rawinya itu diduga bohong. Seorang berbohong dalam ucapannya, orang yang fasik atau orang yang melakukan kesalahan berat dalam menyampaikan hadis dan sering lupa. Seperti hadis riwayat Amr bin Syamr dari Jabir al-Ja'fi. Hadis matruk merupakan hadis dhaif yang derajatnya paling rendah.
yaitu hadis matruk. Ini tulisannya mutorib seperti ini. Maqlub. Ini lebih banyak dalam buku Arabnya. Mutorib, syadz, musahhaf, muharrif. Syadz, mutorib, yang matruk masuk mana ini? Halal, mubham. Sedikit ada beberapa hadis dalam buku Arabnya agak berbeda. Nanti kita bahas lagi di video yang akan datang. Jadi hadis matruk ini adalah wis rawine bohong, sering dicap sering bohong, orangnya mencela-mencela, fasik, orang yang melakukan kesalahan berat, pernah melakukan dalam menyampaikan hadis dan lalinan, sering lupa. Nah, itu meriwayatkan ini dinamakan hadis matruk, dan ini derajatnya rendah sekali. Dan ini kehujahan hadis dhaif. Terdapat perbedaan mengenai apakah hadis dhaif dapat dijadikan hujah. Hujah itu dalil atau tidak. Perbedaan ini terbagi menjadi 3. Silahkan dipelajari. Pertama, tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Mengamalkan mutlak itu nggak boleh, baik dalam masalah fadhail amal atau yang lain. Ini merupakan pendapatnya Ibnu Hazm. Pendapat kedua mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Abu Dawud dan Imam Abu Ahmad. Ada pendapat ketiga mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif jika berisi fadhailul amal atau keutamaan suatu amal dan petuah asalkan memenuhi syarat. Ibnu Hajar mensyaratkan kedhaifan tidak terlalu berat, maka tidak boleh mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi pembohong. Masuk pada cakupan keumuman hadis yang sahih. Ketika mengamalkan tidak bertujuan membenarkan atau melegalkan hadis, akan tetapi bertujuan untuk hati-hati. Cara meriwayatkan hadis dhaif. Menurut ulama ahli hadis, bagi orang yang meriwayatkan hadis dhaif tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan ungkapan yang meyakinkan. Jadi hadis dhaif kok diriwayatkan meyakinkan, tidak boleh. Contohnya, qala Rasulullah SAW kada wa kada. Namun riwayat hadis dhaif dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan kesahihan hadis tersebut, ketika rawa jaa naqala fima yurwa, ketika meriwayatkan hadis sahih makruh menggunakan ungkapan ini, tapi harus dengan ungkapan yang meyakinkan. Tayyib, kiranya itu untuk hadis dhaif. Syukran ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.